Renungan Harian Katolik Rabu 3 Januari 2024. Anak Domba Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes bab 1 ayat 29. Dari waktu ke waktu, kita senang memperkenalkan seseorang kepada orang lain, entah dia anggota keluarga kita, kenalan, atau sahabat kita. Diharapkan semakin kita mengenal seseorang, semakin kita mencintainya pula. Dalam kisah Injil hari ini, Yohanes bab 1 ayat 29-34 diceritakan bahwa ketika Yesus datang kepada Yohanes, Yohanes segera berseru, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes memberikan saksian, "Aku telah melihat Roh Kudus turun dari langit seperti burung merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya. Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah Anak Allah. Dia datang dan lahir di Bethlehem demi menghapus dosa dunia." Dalam liturgi Misa Kudus menjelang upacara komuni, seruan ini kembali diulang imam pemimpin misa sambil mengangkat dan memperlihatkan roti dan anggur yang sudah dikonsekrir. Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah yang diundang ke perjamuannya. Kita manusia yang paling berbahagia karena Allah begitu mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus dapat dipercaya, terutama merupakan kesaksian yang hidup. Yohanes bukan orang munafik, dan semua orang tahu itu. Mereka berduyun-duyun datang kepada dia karena keaslian hidupnya. Bahkan orang Farisi datang untuk menerima baptisannya. Kata-katanya penuh kuasa dan didengarkan karena dia menghidupi apa yang dia khotbahkan. Pesan permenungan, sejauh mana kesaksian hidup kita secara utuh menyeluruh menunjuk kepada Yesus, Sang Anak Domba Allah, dan bukan demi kepentingan egois sendiri. Bila mana komitmen ini yang menjadi orientasi kita, kiranya kita akan mengalami atau merasakan kebahagiaan dan damai yang sejati. Sebutan Anak Domba Allah berasal dari Nabi Yesaya. Yesaya bab 53 ayat 3-7, yang kemudian dikutip oleh Yohanes Pembaptis untuk menyebut Yesus. Yohanes bab 1 ayat 29. Sejak awal Yesus tampil amat berbeda dengan nabi manapun. Ajarannya yang paling mencolok adalah pengampunan dan cinta yang tak terbatas. Yesus mengajar tak hanya dengan kata-kata, namun lebih dengan contoh-contoh konkret. Ia mencuci kaki murid-muridnya, lambang pelayanan seorang pemimpin sejati. Akhirnya Yesus menyerahkan diri mati di kayu salib. Yesus wafat sebagai anak domba yang bahkan tidak membuka mulut untuk protes. Anak domba yang lemah justru menyimpan kekuatan moral yang amat dahsyat, yaitu bersedia berkorban sehabis-habisnya demi kebaikan orang lain. Harapan untuk hidup seperti Yesus sebagai anak Allah hanya akan terpenuhi jika kita pun hidup suci seperti Dia yang suci. Maka setiap orang yang telah tinggal dalam Dia semestinya tidak berbuat dosa lagi.
Namun, fakta jauh dari harapan. Dosa dan pelanggaran terhadap hukum Allah justru banyak dilakukan oleh mereka, anak-anak Allah. Bagaimana mungkin mereka mengenal Allah dan akan memandang kalau kehendak Allah sendiri dilanggarnya? Jadi, apa yang akan kita lakukan setelah tahu bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa? Masa Natal yang penuh sukacita tidaklah cukup dinikmati sendiri, tetapi mesti diwartakan kepada siapapun. Selain menyadari terus luhurnya martabat sebagai anak-anak Allah, para pengikut Kristus mesti menghidupinya dan memberi kesaksian nyata melalui sikap, tindakan, dan perilaku baik dalam hidup sehari-hari. Allah Bapa Maha Mulia, kami mengucapkan syukur bahwasanya kami telah Kau angkat menjadi putra dan putrimu dalam Yesus Kristus. Semoga kami dapat hidup layak sebagai putra dan putrimu yang sejati. Selamat beraktivitas. Semoga lancar dan sukses. Semoga Tuhan senantiasa selalu menyertai, membimbing, melindungi, dan memberkati kita semua. Amin.